Aku, demi dia yang jiwa Fatimah binti Asad ada dalam genggamannya. Akulah yang akan melindungi keponakanku itu. Beberapa hari setelah Khadijah berpulang, suamiku jatuh sakit. Kian lama, kian payah. Rasulullah dalam perkabungan yang masih demikian kentara, secara rutin berkunjung ke rumah, menengok pamannya yang tergolek di ranjang, menguatkan, mendoakan. Berharap suamiku itu akan berkenan secara eksplisit dan terbuka masuk Islam. Tetapi hari itu kunjungannya didului oleh para pemuka Quraisy, Utbah, Syaibah, Abu Sufyan bin Harb, Umayyah al-Jumah, dan Abu Jahal. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, engkau tahu bagaimana kami menghormatimu. Engkau juga tahu apa yang terjadi antara kami dan anak saudaramu itu. Kami tidak ingin masalah ini semakin berlarut-larut, dan tentu pula engkau, bukan begitu?" Diam sejenak. "Karena itu, panggillah ia kemari, biar kami bisa memberikan hadiah-hadiah ini. Bantulah kami membuat persetujuan dengannya." Seolah belum cukup, janji-janji itu semakin diobral. "Kami akan menuruti apapun yang dia minta selama dia menuruti apa yang kami minta." Barangkali cemas suamiku tidak mengerti apa yang mereka maksudkan. Sebuah kalimat penutup dipaksakan. "Suruhlah ia meninggalkan kami dan biarkan agama kami dalam kedamaian." Suamiku menatap nanar, diam, tak bergeming. Rasulullah datang tak lama berselang. Terkejut mendapati orang-orang itu ada di sana. Suamiku menyampaikan apa yang para pemuka Quraisy itu sampaikan dalam kepayahan dan rasa sakit, dan menutup penjelasan dengan, "Anakku," ujarnya, "kehormatan ini berasal dari kaummu. Terserah padamu untuk menerima ataukah menolak." "Jadi begitu," jawab Rasulullah menimbang semua informasi, mencerna semua permintaan tak masuk akal itu. Diam sejenak. "Ucapkan kepadaku," ujar Rasulullah, "sepatah kata-kata yang akan membuatmu menjadi pemimpin orang-orang Arab dan Persia." Abu Bakar menimpali, "Ya hai Muhammad, demi ayahmu kami akan mengucapkan kepadamu satu kata dan 10 kata lainnya." "Ucapkanlah," jawab Rasulullah. "La ilaha illallah, dan tinggalkan apa yang engkau sembah selainnya." Demi mendengar itu mereka kontan terbahak, bertepuk tangan seolah keponakanku itu seorang pelawak. "Lihatlah," ujar salah seorang dari mereka, "bagaimana bisa engkau, hai Muhammad, menawarkan kepada kami hanya satu Tuhan, sedangkan kami punya banyak sekali Tuhan?" Dan
berbisik satu sama lain. Orang ini tidak akan memenuhi apa yang kita minta. Karena itu mari kita tetap berpegang teguh pada agama nenek moyang ini sampai Tuhan memutuskan perkara antara kita dengan dia. Setelah itu pamit mundur diri, suamiku meminta keponakannya itu mendekat. Berujar dalam suara yang berat. Anakku, seperti engkau saksikan, engkau tidak meminta mereka sesuatu di luar kewajaran. Mendengar itu Rasulullah tersenyum, memegang tangan suamiku. Beliau berkata, "Wahai paman, ucapkanlah kalimat itu agar aku bisa memohonkan ampun bagimu pada hari kiamat." Jika saja aku tidak takut orang-orang Quraisy itu berpikir aku mengucapkan kalimat itu karena takut mati anakku, jawab suamiku, maka aku akan mengucapkannya. Namun aku tidak mengucapkannya selain memuaskanmu. Abbas, saudara iparku, menyaksikan semua itu. Ketika Rasulullah beringsut agak menjauh, pada detik ketika suamiku menemui ajal, Abbas melihat suamiku menggerakkan bibir. Ia mendekatkan telinganya ke mulut suamiku dan sumringah. Berkata kepada keponakannya, "Saudaraku telah mengucapkan kata-kata yang engkau minta." Tetapi Rasulullah menjawab, "Aku tidak mendengarnya." Bani Hashim, seperti dapat engkau duga, diambil alih oleh Abu Lahab. Suatu hari, seseorang lewat memasuki gerbang rumah Rasulullah, melemparkan kotoran ke dalam wadah masakannya. Pada hari yang lain, ketika beliau tengah sholat di serambi rumah, Uqbah, ayah tiri Utsman bin Affan, melemparkan tulang domba, darah, dan kotoran. Sebelum membuang kotoran-kotoran itu, Rasulullah demi menegaskan komitmen perlindungan yang kini mengendur terlalu jelas berteriak, "Hai anak Abdul Manaf, perlindungan macam apa ini?" Kejahatan tidak segera berhenti. Ketika beliau kembali dari Ka'bah, seseorang melampari beliau dengan kotoran mengenai wajah dan seluruh kepalanya. Setibanya di rumah, salah seorang putrinya membasuh dan membersihkan kotoran itu sambil terisak. Mengharu birukan hatiku karena perlindunganku. Kendati aku telah berusaha sekuat yang aku mampu, tetap tak berarti apa-apa. Dan Rasulullah menenangkan putrinya. "Jangan menangis," ujarnya. "Allah akan melindungi ayahmu." Melihat tak ada satupun lagi jalan yang tersisa di Mekah, keponakanku mencoba peruntungan ke Thaif. Barangkali di sana orang-orang berkenan memberikan perlindungan, berkenan masuk Islam. Tetapi harapan tinggal harapan.
karena beliau malah diserang segerombolan budak dan penduduk Taif, sehingga harus menyelamatkan diri ke kebun. Beliau mengikatkan untanya pada sebatang pohon kurma, berteduh di bawah pohon anggur, berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengeluhkan kelemahanku, ketidakberdayaanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi, Engkau Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam terhadapku, ataukah musuh yang Engkau takdirkan akan mengalahkanku? Hal itu tidak aku risaukan jika Engkau tidak murka kepadaku. Namun, rahmat-Mu bagiku amat luas. Aku menyerahkan diri pada cahaya-Mu yang menerangi segala kegelapan serta menentukan kebaikan urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari murka-Mu. Aku senantiasa memohon ridho-Mu, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas perkenan-Mu." Kebun itu bukanlah kebun kosong. Ia milik Utbah dan Syaibah, tokoh Bani Abdus Syams, saudara Bani Hashim, sama-sama keturunan Abdul Manaf dan Atikah binti Baroh. Kendati mereka memusuhi Rasulullah di Mekah, mereka tetap merasa gusar melihat seorang Quraisy diperlakukan buruk oleh penduduk Taif, sedangkan mereka ada di sana. Demi memberi pertolongan, mereka memanggil Adas, seorang budak yang beragama Nasrani. "Ambillah setangkai anggur," titah mereka. "Letakkan di piring dan berikan kepada lelaki itu. Persilakan dia memakannya." Apa yang semula bagi Adas hanya sebuah perintah, berlanjut menjadi perbincangan demikian hangat, seolah mereka adalah kawan karib yang terlalu lama direntangkan zaman. "Aku," ujar Adas, "aku seorang Nasrani dari Ninawi." "Oh," jawab Rasulullah, "Ninawi, kota tempat asal seorang hamba yang soleh, Yunus putra mata." "Demi Allah," jawab Adas, "bagaimana bisa engkau tahu soal Yunus putra mata?" Rasulullah tersenyum. "Dia, Yunus putra mata, adalah saudaraku. Dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi." Masya Allah. Adas memeluk dan menciumi kepala, tangan, dan kaki Rasulullah, larut dalam haru biru dan kebahagiaan, seolah ia tidak bertemu dengan siapapun melainkan Yunus putra mata. Rasulullah meninggalkan Taif dan menemukan satu masalah baru yang muncul, menyeruak tanpa bisa dicegah. Bagaimana caranya aku kembali ke Mekah dengan aman, sedangkan Bani Hashim sudah tidak bisa diandalkan? Bani Surah, kabilah ibuku. Baiklah, biar aku coba. Rasulullah mengendarai untanya menuju Akhnas bin Syarik, seorang Thaqif, pemimpin tak resmi Bani Zuhrah, kendati ia sebetulnya berasal dari sekutu suku tersebut. "Aku ingin membantumu, hai Muhammad,"
ujarnya setelah Rasulullah mengutarakan maksud kedatangannya. Tapi sekutu tidak bisa memberi perlindungan atas nama sebuah suku. Mekah hanya berjarak beberapa jam naik unta, tetapi rasanya membentang lebih jauh ketimbang Syam. Penolakan Akhnas, kendati dapat dimengerti, tetap tidak mengubah fakta bahwa ruang gerak Rasulullah semakin sempit. Beliau pergi meminta perlindungan pada Suhail, tapi atas nama suku. Suhail menolak. Kami tidak bisa melindungi keturunan Ka'ab, wahai Muhammad. Semoga engkau mengerti. Hamparan gurun dan gunung gersang. Di mana-mana tidak ada jalan keluar. Di mana-mana perangkap maut. Harus kemana lagikah aku menuntun untaku ini? Jika pada suatu hari orang-orang Quraisy bertemu untuk berbangga diri, maka Abdul Manaf adalah rahasia dan intisarinya. Jika tokoh-tokoh Bani Abdul Manaf dicari, maka tokoh-tokohnya ada di Bani Hashim. Jika pada suatu hari mereka berbangga diri, sesungguhnya Muhammad adalah manusia pilihan. Kata kuncinya, dan manusia termulianya orang-orang Quraisy yang kurus dan yang gemuk mengajak orang-orang memerangi kami. Namun mereka tidak bisa menang dan mimpi-mimpi mereka keliru. Dulu kami tidak pernah merestui kezaliman. Jika mereka sombong, maka kami meluruskannya. Kami lindungi tempat suci pada setiap hari yang kritis. Kami pukul orang yang berniat jahat kepada batu-batunya. Dengan kamilah batang yang layu segar kembali, dan dengan pundak-pundak kamilah akar-akarnya bisa terkumpul kembali dan bersemi. Manusia termulia itu kini menunggangi untanya menjauhi Mekah, bergerak sendirian menuju tempat di mana segala perjuangan berat ini bermula. Mundur ke titik nol biar mampu melompat lebih jauh ke masa depan, ke jejak perjuangan yang masih belum akan berakhir. Dari sana, beliau mengirimkan petisi kepada Mut'im, pemimpin Bani Naufal, berharap lelaki itu mau berbaik hati memberikan perlindungan, sebagaimana ia bersama 4 orang yang lain mempelopori pembatalan pemboikotan. Mut'im setuju. Bersenjata lengkap bersama anak dan keponakannya, ia mengawal Rasulullah menuju Mekah. Celakalah engkau, umpat Abu Jahal sewaktu ia melihat pemandangan itu. Apa kini engkau telah menjadi pengikut Muhammad? Pemimpin Bani Naufal itu menjawab dengan tenang. Aku sedang memberikan perlindungan kepadanya. Kendati gusar sekaligus kesal, Abu Jahal, pemimpin Bani Makhzum, suka tidak suka, mau tidak mau harus menghormati adat kesukuan, dan dia dengan lesu berkata, kami melindungi orang yang kalian beri perlindungan. Sungguh, aku berharap Khalid bin Umair akan sekali lagi datang dengan sengaja ke tempat Abu Jahal demi memukul kepala lelaki itu sekarang yang ia mampu, sebagaimana dulu ia lakukan setelah Abu Jahal dan kawan-kawannya menyakiti Rasulullah. Khalid memang diringkus, tetapi dibebaskan Abu Lahab,
atas nama kekerabatan Bani Hashim. Dan sebagai gantinya, ia memprotes kelakuan Khalid kepada ibunya, Arwa binti Abdul Muthalib. Apakah engkau tidak melihat anakmu si Khalid itu sekarang menjadi kasar semenjak bergaul dengan Muhammad? Tetapi Arwa, saudari iparku itu, menjawab dengan lugas, aku melihat justru dia semakin baik setelah mengisi hari-harinya dengan selalu membela sepupunya itu, Muhammad. Dan menegaskan, karena sesungguhnya anak Abdullah itu membawa ajaran yang benar dari sisi Allah. Celakalah engkau, hai saudariku, Abu Lahab mengamuk. Apa kau juga telah menjadi pengikut Muhammad? Dia mengangguk. Benar? Hah? Abu Lahab mendengus. Mengherankan. Mengangkat tangan ke udara. Bagaimana bisa engkau menjadi pengikut Muhammad dan meninggalkan agama ayah kita, Abdul Muthalib, Memang begitulah keadaannya, jawab Arwa. Tetap tenang, alih-alih itu membujuk. Cobalah engkau dukung keponakanmu itu, saudaraku. Bantu dan belalah dia. Menghela jeda demi memberi Abu Lahab kesempatan berpikir. Bila dia memberikan suatu ajaran, engkau memiliki dua pilihan, menerima dan masuk Islam, atau menolak dan tetap berpegang teguh pada agamamu itu. Membiarkan hening merentang nafas. Aku sendiri, lanjut Arwa. Maaf karena mengecewakanmu. Tidak menemukan apapun dalam diri Muhammad kecuali kebenaran, maka aku menerima dan masuk ke dalam Islam. Kami, ancam Abu Lahab sebelum ia melongos pergi, mempunyai kekuasaan dan kekuatan besar di Arab yang secara bersama-sama menentang kedatangan agama baru ini. Syafiyalah di antara keenam putri Abdul Muthalib yang pertama kali mengimani kenabian Rasulullah. Arwa masuk Islam setelah Khalid, anaknya, berkata, sesungguhnya aku memintamu karena Allah agar engkau mau datang kepada Muhammad, masuk Islam, membenarkannya dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Di kalangan istri-istri paman Rasulullah, Ummu Fadlah yang langsung masuk Islam kendati Abbas, suaminya, masih meragu. Berkat dialah Maimunah, Salma, dan Asma masuk Islam. Nama yang pertama kelak akan menjadi istri Rasulullah. Yang kedua menjadi istri Hamzah. Sedang yang ketiga menjadi istri anakku, Ja'far. Muhammad kerap berkunjung ke rumahku, sekadar beristirahat. Sesekali ia berkunjung juga ke rumah anak perempuanku, Ummu Hani, yang suaminya Hubairah dari Bani Makhzum sama sekali tidak tersentuh cahaya Islam. Tetapi lelaki itu amat terbuka kepada Rasulullah. Ia akan mempersilahkan beliau masuk setiap kali bertemu, membiarkan kami sholat berjamaah di rumahnya tanpa mengganggu sama sekali.
Ya ampun, berapa puluh tahun telah lewat semenjak Muhammad muda yang berusia 20 tahunan hendak melamar putriku itu. Tetapi suamiku menolak sebab ia ingin menikahkan Ummu Hani dengan seorang putra dari saudara ibunya. Mereka telah menyerahkan putri mereka untuk kita nikahi, ujarnya lugas, menenangkan hati keponakannya. Mengingatkan beliau pada neneknya sendiri. Maka, seorang pria yang baik haruslah membalas kebaikan mereka. Muhammad muda patah hati, tak diragukan. Tetapi caranya menjawab dalam kelembutan kata-katanya mencerminkan kedewasaan dan kearifan. Keponakanku itu menjawab kepada ayah asuhnya bahwa Hubairah memang lebih pantas, bahwa dia bisa saja belum siap, dan bahwa sikap sang paman sungguh bijaksana. Kelak, pada peristiwa Fatu Mekah, Al-Haris bin Hisham dan Zuhair bin Abu Umayyah, keduanya adalah paman Hubairah, akan memohon perlindungan kepada Ummu Hani. Hubairah sendiri yang tahu bahwa Mekah akan jatuh ke tangan Rasulullah telah melarikan diri ke Najran. Tetapi Ali kadung melihat. Ia geram, menghunus pedang bermaksud hendak menyerang. "Demi Tuhan," sumpah Ummu Hani kepada saudara lelakinya itu, "engkau harus membunuhku terlebih dahulu." Ali marah besar, tapi bagaimana bisa dia menyakiti saudarinya? Dia pergi. Ummu Hani mengunci rumahnya, lantas pergi memohon ampun kepada Rasulullah yang sedang berada di Mekah atas, yang disebut belakangan tengah mandi dengan mangkuk bekas adonan roti, sedang Fatimah melindunginya dengan kain. Rasulullah mengenakan pakaian, lantas sholat duha 8 rakaat. "Duhai sepupuku," ujar Ummu Hani kemudian, memohon ampun dan menjelaskan perkara. Rasulullah mengangguk berkata, "Tidak boleh begitu." Diam sejenak. "Siapapun yang engkau selamatkan akan kami selamatkan. Siapapun yang engkau lindungi akan kami lindungi." Malam itu, selepas Rasulullah mengimami kami sholat, putriku mengundang beliau untuk menginap. Rasulullah mengiyakan. Setelah tidur sejenak, seperti biasa, beliau bangkit dan pergi ke masjid di tengah gulita malam, mengunjungi Ka'bah dalam hening. Setibanya di sana, beliau terserang kantuk dan tertidur. Jibril datang membangunkan Rasulullah dengan kakinya. Tersentak, beliau segera duduk. Tapi di sana tidak ada apa-apa. Rasulullah berbaring kembali, tetapi beliau dibangunkan lagi. Duduk dan mengedar pandang ke segala arah, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Pada kali ketiga, ketika keponakanku itu bangun, Jibril membantunya berdiri, mengajaknya menuju pintu masjid.
Di sana, seekor binatang berwarna putih seperti peranakan kuda dan keledai dengan sayap di sisi tempat penggerakan kakinya. Menunggu. Buruk, sebagaimana engkau tahu, binatang dari surga. Melangkah sejauh mata memandang. Menaiki buruk itu didampingi Jibril dan Mikail, Rasulullah bergerak ke utara, menuju Yastrib, lalu Khaybar, hingga tiba di Yerusalem. Di sana, beliau disambut oleh para nabi dan rasul, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya. Beliau mengimami sholat. Disuguhi 2 gelas berisi susu dan anggur untuk beliau pilih. Rasul kita meneguk susu dan Jibril merespon, "Engkau telah diberi petunjuk." Kemudian menuju langit, menuju singgasana Sidratul Muntaha, dihibur gegap gempita kebahagiaan para malaikat, dihibur pesona surga demi menyempurnakan pertemuan dengannya, demi mendapatkan perintah langsung sholat 5 waktu. Menjelang subuh, Rasulullah membangunkan kami, mengimami sholat, lantas berkata, "Wahai Ummu Hani, sungguh aku telah sholat isya akhir di lembah ini sebagaimana engkau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan sholat subuh bersama kalian sekarang." Ketika Rasulullah hendak keluar, putriku menarik bajunya. "Wahai Rasulullah," ujarnya, "jangan ceritakan peristiwa itu kepada orang-orang, sebab mereka akan mendustakanmu dan menyakitimu." Tetapi Rasulullah meyakinkan kami, "Demi Allah, aku pasti menceritakan peristiwa ini kepada mereka." Dan Rasulullah, kekasih kami ini, dia yang nyawa kami sebagai tebusannya, pergi mengerjakan apa yang mesti beliau kerjakan, mengabarkan berita Isra Mi'raj ini kepada khalayak ramai. "Hai Muhammad, apa buktinya?" tanya mereka. Rasulullah menyampaikan sederet bukti. Kafilah Bani Fulan yang kocar-kacir mendengar suara hewan sedang berada di lembah ini dan lembah itu. Kafilah Fulan yang tertidur di Dajnan akan mendapati tempat air mereka kosong karena aku meminumnya. Dan sekarang kafilah itu berada di Baida, didahului unta berwarna abu-abu yang mengangkat 2 karung hitam dan putih, serta menjelaskan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Tetapi mereka tetap berpaling. Hanya Abu Bakar, ya, hanya anak Abu Quhafa itu yang membenarkan semua ini tanpa sama sekali mempertanyakan.